kami. Selamat sore teman-teman New Normal Learning Center. Hari ini atau sore ini kita coba untuk membuat setup database awal ya. Jadi mungkin untuk transaksinya kita akan input mulai minggu depan. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat setup database awal. Kemarin database-nya sudah dibuat. Siapa yang sudah buat video database-nya kalau boleh tahu? Ada yang sudah buat? Silakan komen aja di chat kalau ini. Saya share screen dulu. Ya, kalau teman-teman ada yang belum buat, ya seperti video yang kemarin saya sampaikan, jadi silahkan gunakan link yang diberikan oleh Pak Tony minggu lalu. Setelah itu masuk ke coba gratis atau coba gratis Accurate Online di sini. Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman ini. Silahkan isi nama lengkap, nomor handphone, email, dan buat password semudah mungkin yang bisa diingat dengan mengandung huruf besar, ada simbol, angka, dan alfabet. Setelah itu silahkan diulangi kembali passwordnya baru klik daftar. Nah, setelah selesai mendaftar, kita masuk ke accurate.id, jadi halaman accurate.id, lalu masukkan email password Anda atau klik login jika Anda menggunakan email Google. Ya, saya di sini akan masuk menggunakan email Google. Nah, lalu kemarin ada pilihan buat database ya. Jadi diklik di sini untuk buat database. Nah, ini adalah database yang sudah buat kemarin. Saya buat kemarin untuk persiapan kita setup hari ini. Oh ya, Bapak Ibu silakan siapkan juga PT 3 Saudara dokumen yang sudah saya kirimkan. Jadi di sini Ibu Bapak, kita akan mencoba mengisi identitas perusahaan, lalu kita akan belajar mengimpor chart of account, lalu data-data pelanggan, data-data vendor gitu ya, supplier. Kita akan mencoba mengimpor dari sheet Excel yang sudah saya bagikan. Nah, ada yang cara impor, ada yang cara kita menginput satu-satu ya. Jadi hari ini atau sore ini kita akan belajar bagaimana mengisi database yang sudah kita buat dari awal. Ya, oke. Sekarang siapa yang sudah siap untuk database-nya? Apakah kita siap kita mulai untuk ke penginputan? Oke, saya beri 5 menit deh ya buat persiapan database-nya.
Oke, Ibu Arijani sudah siap. Yang lain? Yang sudah siap boleh ikuti seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi kita masuk ke akunnya. Masuk ke akunnya akan muncul info perusahaan. Oke, ada yang sudah selesai untuk halaman depan ini? Ya, betul Ibu Arijani. Silakan diisi sesuai dengan PT Tiga Saudara Dok. Kalau ada yang ketinggalan, info aja ya, nggak apa-apa, saya tungguin. Karena di sini saya lebih pentingnya teman-teman new normal lebih paham gitu, paham cara penggunaannya, sehingga berasa ada manfaatnya nih training sore hari ini gitu. Oke, Ibu Arijani sudah, yang lainnya? Ya, yang sudah kita klik lanjut ya. Lanjut, lalu di sini ada informasi-informasi yang akan menentukan eh, setup-nya. Jadi akan menentukan apakah Bapak Ibu menggunakan fitur multi cabang nantinya, lalu apakah ada menggunakan transaksi mata uang asing atau penggunaan multi currency, lalu apakah perusahaan Bapak adalah perusahaan yang memungut dan membayar pajak PPN gitu ya. Jadi ini penting untuk kita setup.
Kalau nggak ada, diabaikan saja. Yang ada berarti diiyakan saja gitu ya. Nah, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Karena kita ada sheet untuk fix aset, jadi di sini kita klik iya. Lalu, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Iya, ya. Jadi di sini kita ada pakai. Jadi di sini kita dari contoh kita iyakan saja ya. Saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Nah, Accurate ini, mempunyai fitur otorisasi, jadi perlu approval. Jadi kalau misalnya ada anak buahnya yang perlu membeli sesuatu untuk mengeluarkan uangnya itu perlu, tanda tangan Bapak Ibu, nah berarti di sini kita perlu centang iya. Atau jika kita mau menggunakan fitur tersebut, kita centang iya saja, ya. Di sini kita centang aja semuanya. Sudah? Kalau sudah selesai, kita lanjut lagi. Apakah perusahaan membuatkan surat penawaran? Nah, pakai quotation dulu nggak sih gitu? Kalau pakai, ya. Kalau nggak usah dicentang. Di sini kita semua ya aja ya. Jadi kita anggap fitur kita yang paling lengkap deh, semuanya bisa gitu. Dijawab ya aja semuanya. Lalu kita lanjut lagi. Di modul pembelian, saat membeli barang apakah membutuhkan surat permintaan barang? Perlu nggak nih bikin permintaan barang dulu? Oke lah. Ada bikin PO nggak ke supplier? Oke, ya. Dalam proses beli barang, apakah pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder? Kita jawab ya saja ya. Jadi kita biar tahu fitur lengkapnya apa aja sih yang ada sebenarnya, kita iyakan saja. Yang sudah kita lanjut pada modul pembelian, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Ya. Apakah menggunakan multisatuan? Jadi satuannya bisa banyak. Ada yang piece, ada yang lusin, ada yang podi, dan lain sebagainya kita bisa pakai. Apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Kalau misalnya usaha Bapak Ibu misalnya di bidang handphone gitu ya, oh saya mau catat nomor serinya, saya mau catat IMEI-nya, jadi per barang dicatat IMEI-nya, ini bisa dipakai. Apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Nah, misalnya yang toko komputer. Toko komputer, ada yang mau pesan, tolong buatkan satu PC, dengan speknya misalnya, RAM-nya 1 tera, RAM-nya 8 giga gitu ya, hard disk-nya 1 tera dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya barangnya dari satuan. Jadi dari satu barang, ada keyboard, ada mouse gitu ya, terus ada mousepad misalnya, lalu mau, ada apalagi ya, jadi, dari barang-barang yang satuan, itu kita mau rakit menjadi satu komputer yang utuh, yang bisa dipakai. Ada monitornya gitu. Nanti, itu barangnya bisa kita rakit, kita bisa jadikan satu, lalu nanti di tampilan invoice-nya itu hanya nama satu barang aja, misalnya komputer dengan spek, bla 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 gitu ya. Nah, rincian barangnya mau dikasih lihat juga boleh, atau mau diumpetin juga bisa gitu. Jadi di sini kita centang aja. Nah, metode persediaan yang digunakan di Accurate mempunyai 2 metode. Metodenya pakai rata-rata atau pakai FIFO, first in, first out. Jadi, teman-teman bisa memilih, dan ingat ini hanya di-setup pertama kali saja ya. Jadi, nggak bisa diganti. Misal, saya pakai yang rata-rata saja ya. Sudah semua, kita lanjut.
Nah, pada akun perkiraan sebagai penampung nilai kas, nah ini akun ini adalah angka-angka atau COA yang akan muncul di dalam laporan Bapak Ibu. Jadi nanti yang masuk pos rugi laba, yang masuk pos neraca, ini akun-akun ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat akun sendiri, ini centangannya dibuang. Tapi karena di sini kita mau pakai yang dari Accurate aja deh, karena saya nggak paham sebenarnya cara bikin chart of account itu seperti apa. Saya nggak terlalu ngerti sebenarnya akuntansi. Oke, don't worry. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai yang dari Accurate, yang disediakan dari Accurate-nya. Oke, jadi kalau di sini semua sudah selesai, kita tinggal klik tombol selesainya. Nah, ini akan secara otomatis dibuatkan oleh Accurate. Ada yang ketinggalan di sini? Nah, sudah selesai ya. Nah, yang tampilan ini tidak perlu saya nggak usah ngelihat ini terus nanti setiap kali buka Accurate ini lagi gitu. Nah, ini tinggal dicentang aja, tidak perlu ditampilkan lagi. Kita klik tutup. Oke. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah dapat format-format Excel ya, format-format Excel-nya. Jadi di sini kita tinggal impor. Nah, impor akun perkiraan harusnya nggak usah lagi karena kita sudah punya. Nah, jadi dengan mencentang ya pada saat yang tahapan terakhir tadi, yang akun perkiraan, maka secara otomatis kita mempunyai akun di sini. Jadi ini udah nggak usah bikin-bikin, kecuali kalau kita mau menambahkan. Jadi kalau mau menambahkan, bagi Bapak Ibu yang sudah punya chart of account sendiri, mau menambahkan tinggal klik tambah saja, lalu tipe akunnya apa, apakah kas bank, apakah piutang usaha, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun, pastinya Ibu Bapak udah satu tahap lebih mengerti mengenai pembuatan chart of account ini. Karena maksud saya udah ngerti accounting-nya gitu ya, maksud saya udah ngerti accounting-nya. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti akun yang mau dibuat ini akan masuk ke komponen mana, apakah masuk komponen neraca atau masuk ke komponen rugi laba. Apa sih yang masuk ke komponen rugi laba gitu kan? Yang masuk ke komponen rugi laba itu yang akun-akun pendapatan, beban pokok penjualan, terus beban, pendapatan lainnya. Nah, ini masuknya ke prabalugi. Jadi yang terkait dengan transaksi perusahaan. Kalau neraca itu kas bank, piutang, persediaan gitu ya. Nah, ini yang masuk eh, ke dalam neraca. Jadi komponen aktiva dan hutang plus modal. Jadi itu yang masuk ke neraca. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat ke file Excel yang diberikan kemarin, harusnya kita tadi tidak mencentang ya, karena di sini ada chart of account yang harusnya kita import atau chart of account yang kita buat sendiri. Karena kita sudah menggunakan ya, jadi kita sudah punya akunnya sendiri, tidak apa-apa. Sekarang kita tinggal mengisikan saja saldo untuk kas dan bank sebesar 5 juta dan 100 juta.
Jadi kita pakai, ya kita pakai kas kecil aja deh ya. Di sini kalau kita mau edit, jangan kas kecil, karena di situ tulisannya kas aja. Kas aja, kita edit. Jadi ini sekalian belajar ngedit juga ya. Kas saja. Lalu saldonya kita input di sini. 5 juta. Per tanggal berapa? Tadi kita 2017 ya, kita sudah set up-nya. (31 Desember 2017). Saldo per 31 Desember 2017 senilai 5 juta. Kita klik save saja. Jadi maka dengan otomatis angkanya sudah ada muncul 5 juta. Enggak usah klik buat akun perkiraan lagi, Bu. Karena kan kita tadi sudah menggunakan fasilitas yang otomatis dari Accurate. Jadi kita tidak mengimpor lagi dari file Excel yang disediakan. Nah, kalau di sini kan namanya kas. Tapi kalau yang dari akun yang kita buat, jadi tadi kalau misalnya mau lihat akunnya klik yang di sini ya. Jadi ke buku besar, akun perkiraan, lalu pilih yang titik 3 ini. Nah, titik 3 ini yang muncul semuanya. Nggak usah bikin baru, Bu, karena kasnya udah ada kan. Tapi namanya kas kecil. Nah, sekarang kita tinggal, kalau mau ngeditnya bagaimana? Tinggal klik 2 kali atau klik 1 kali. Kas kecilnya kita hapus saja kecilnya, kita tinggal ganti namanya kas. Sudah, kita save ulang. Oh ya, saldonya jangan lupa diisi 5 juta. Untuk banknya 100 juta ya. Jadi kita klik di bank, kita isikan saldonya 100 juta. Per tanggal 31 Desember 2017. Klik buat akun perkiraan. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oke. Sudah di dalam Accurate, Ibu pergi ke sini, ke buku besar. Jadi dari sisi sebelah kiri, yang ini, terlihat. Lalu pilih akun perkiraan. Tapi Ibu tidak perlu membuat lagi. Kan sudah muncul, kalau diklik titik 3-nya, akan muncul seperti saya tampilannya ini nih. Jadi semuanya sudah ada. Lalu, kalau Ibu lihat di layar Ibu, database Ibu, di sini namanya tadi kas kecil. Betul ya? Namanya kas kecil, lalu Ibu klik 1 kali, dia akan muncul ke sini. Yang lainnya tidak usah dirubah, Ibu hanya menghapus kata kecilnya saja, supaya kita sama dengan file Excel yang ada di sini. Nanti jadi supaya nggak bingung kalau pada saat transaksi. Nanti kalau saya sebut kas, ternyata punya saya kas kecil namanya gitu. Jadi nanti bingung, jadi diganti saja. Oke. Setelah dihapus kata kecilnya,
Ibu pergi ke tab yang sebelahnya, saldo. Setelah saldo, isikan angka 5 juta berdasarkan informasi yang di file Excel. Kalau sudah, tinggal klik save aja atau simpan. Ini saya tidak bisa diklik lagi karena saya tidak melakukan perubahan apapun. Sudah? Akun Anda belum diverifikasi. Ini Bapak waktu mau masuk database ya, Pak Hubert? Bapak pakai email Google? Kalau pakai email Google, login aja Pak, pakai login Google. Jadi nggak usah input yang di atasnya tadi, tapi Bapak langsung loginnya login Google aja. Pada saat mau loginnya itu, ya oke, sudah ya Pak ya. Nah kalau sudah, Bapak kan muncul setup-setupnya itu, Bapak iyakan aja semuanya sampai akhir. Oke, kalau sudah, yang sudah masuk ke chart of account tadi, sekarang isi saldo yang di banknya ya, Bu. Ibu siapa tadi? Iya betul Pak, setup yang centang-centang tadi. Iya aja semuanya sampai akhir. Ibu Arijani dan Ibu Bu Evi, suara ke unmute ya, Bu. Suara ke mute ya, Bu. Halo, ya oke, sorry. Jadi untuk yang sudah di chart of account, yang banknya jangan lupa diisi saldonya ya. 100 juta sesuai dengan informasi yang ada di sini. Lalu kita cari lagi akun asuransi dibayar di muka 18 juta. Kita tutup yang sudah. Nah, carinya boleh di-scroll ke bawah atau cari saja dari tombol di sini ya. Jadi asuransi. Coba. Nah, ini ada asuransi dibayar di muka. Kita klik. Kita isikan saldonya. $18 juta. Per tanggalnya jangan lupa ya. Kita pakai saldonya per tanggal 31 Desember. ...2017. Lalu klik simpan.
Kita balik lagi, titik 3 di sini. Ini asuransinya dibuang dulu. Nah, sudah ada. Sudah muncul ya. Asuransi dibayar di muka 18 juta. Lalu kita lihat lagi, ini apa nih? Bukan tipe akunnya, Pak. Deskripsi akunnya. Deskripsinya. Kalau tipe akunnya nggak usah diganti karena itu memang tipe akunnya kas atau bank. Sudah, Bapak ke buku besar, Pak. Jadi di sebelah kiri sini ada yang buku besar. Pilih akun perkiraan. Udah masuk ke akun perkiraan. Ini kan tadi Bapak kasnya munculnya seperti ini. Ini jangan diganti. Yang kas banknya jangan diganti. Tapi ini yang di namanya ini. Kecilnya dihapus saja. Lalu diisi saldonya. Sudah disimpan. Lalu Bapak isi saldo yang bank. Mengikuti data Excel yang ada di sini ya, Pak. Terus nanti cari lagi yang asuransi dibayar di muka. Ya, kita tadi barusan sampai selesai di asuransi dibayar di muka. Lalu sekarang akan input hutang biaya 6.500.000. Coba saya sebentar lihat daftar pemasoknya. Iya, betul. Saldonya 5 juta untuk yang kas. Nama diisi kasnya aja, Pak. Yang kecilnya aja dibuang. Kata asuransi yang tadi kita cari, pakai kata cari, dihapus dulu, baru kita klik lagi ke menu utamanya, atau dia akan otomatis ke menu utama, Bu Ari. Tadi waktu kita di Accurate asuransinya kan di sini nih. Pas tadi kan tampilannya begini. Ketika kita mau cari asuransi, kan dia muncul asuransi di muka. Setelah kita isi asuransi di muka, kita masukkan saldonya 18 juta per tanggal 31 Desember 2017. Lalu kan kita simpan ya. Setelah simpan, kita tutup. Tutup. Nah, kok nggak bisa muncul nih ke titik 4.4-nya, titik 3-nya gitu. Yang di sininya kita hapus dulu. Baru otomatis dia balik lagi. Sekarang kita akan menginput hutang biaya. Hutang biaya ini kita lihat akunnya belum ada. Jadi kita membuat. Ya, kodenya 2104. Jadi di klubnya 210.
Kita buat tipenya hutang lancar lainnya. Atau kewajiban jangka pendek. Nomornya tadi 210, jadi ini sub akunnya dari 21. Bukan di hutang usaha, Bu. Jadi kalau yang ini bukan hutang usaha. Kalau hutang usaha itu nanti berhubungan dengan supplier atau dengan vendornya. Kalau ini adalah hutang biaya yang masuknya adalah kewajiban jangka pendek lainnya atau other current liability. Ya, jadi kalau di sini tipenya adalah other current liability, bukan hutang usaha. Kalau hutang usaha ini nanti akan berhubungan dengan saldo-saldo awal dari hutang kita kepada supplier. Jadi kita bikin akun baru, jadi kewajiban lancar lainnya ya, atau masuknya ke ini kewajiban lancar lainnya, other current liability. Kita bikin nomor. Ini kalau kita mau pakai pengkodean otomatis, nanti dia akan lanjut sendiri. Lalu kita sebut namanya hutang biaya. Lalu kita isikan saldonya. Saldonya 6.500.000. Oke. Ya, jadi pilihnya kewajiban jangka pendek. Tadi jadi kita bikin data baru ya, Bapak Ibu ya. Bikin data baru, lalu pilih tipe akunnya kewajiban jangka pendek. Kita klik sub account-nya supaya dia masuk ke kelompoknya si kewajiban jangka pendek ini. Lalu pengkodeannya dicentang aja otomatis, jadi nanti dia akan melanjutkan lanjutan nomor setelah di atasnya itu. Nah, kita ketik namanya hutang biaya, lalu masukkan saldonya 6.500.000. Oke, kita klik simpan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ke data awalnya, ini tinggal klik sini. Nah, kita lihat lagi hutang biayanya udah muncul ada di sini. 6.500.000.
Ya, jadi dia udah masuk di kelompok kewajiban jangka pendek lainnya. Nomornya urut, karena kita tadi minta nomornya otomatis aja. Jadi dia ngurut sebelumnya di 204, jadi dia langsung lanjut ke 205. Lalu setelah itu saldo apa nih? Hutang bank. Oke, kita ada hutang bank 150 juta. Kita tinggal input. Kita cari lagi hutang bank ada nggak akunnya. Hutang bank nggak ada. Kita lihat tipe hutang bank. Hutang bank ini masuknya ke mana ya? Kewajiban jangka panjang. Kita pilih tambah. Lalu kita pilih kewajiban jangka panjang. Sub akunnya kita pilih hutang jangka panjang. Pengkodeannya otomatis. Kita tinggal ketikkan hutang bank. Berapa hutangnya? 150 juta. Ya, betul ya, 150 juta. Kalau sudah diisi, kita tinggal klik save saja. Kode perkiraan tidak ada otomatisnya. Oke, di akun apa Bu Heni? Lagi bikin akun apa? Hutang biaya. Oke, kita lihat ya. Kita masuk lagi tadi. Hutang biaya. Hutang biaya ini kan sebelumnya tadi nggak ada ya. Sebelumnya tidak ada, lalu kan Ibu pilih tambah. Lalu pilih kewajiban jangka pendek. Lalu jangan lupa klik sub akunnya. Pilih di sini adalah sorry. Sorry ya, sebentar. Saya lockout dulu. Lalu saya masuk lagi ke database. Oh. Apakah di tempat Bapak Ibu juga seperti ini? Jangan-jangan lagi maintenance nih di server kita. Kalau lagi maintenance, kita nggak bisa lanjut. Kita coba masuk lagi ya. Coba ya, sebentar saya tanyakan ke tim apakah lagi maintenance.
Oke, kita coba lagi ya. Oh, punya ibu enggak ya? Oke, berarti kayaknya udah bisa. Oke, buat Bapak Ibu yang lagi enggak atau di-refresh gitu masih bisa ya, Bu, ya? Ibu Heni juga udah nggak bisa buka ya, sama seperti saya ya. Punya Ibu Arijani kalau di-refresh bisa nggak? Saya lagi tanyakan ke pusat apakah lagi maintenance, belum dijawab sih. Oke, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kita coba ya lagi ya. Oh iya betul nih lagi maintenance. Karena kebetulan kalau di Accurate hari Sabtu atau Minggu supaya tidak mengganggu customer kami pada hari kerja gitu ya dalam menggunakan aplikasi. Jadi sering kali kami melakukan maintenance di akhir minggu. Ya, hal ini ya untuk supaya database Bapak Ibu tetap aman dan nyaman digunakan. Kalaupun sampai misalnya di hari kerja ada server down dan lain-lain, kadang bisa jadi masalahnya juga bukan dari aplikasinya, tapi ya bisa ada gangguan dari server dan lain sebagainya yang memang di luar kendali kami. Jadi kita ada server internal, ada server eksternal juga gitu. Lebih baik pakai email Gmail, Pak Yudi. Lebih mudah ya. Karena juga sudah langsung disediakan login with Google gitu. Ini karena kita belum bisa login lagi, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan dan lain-lain boleh. Jadi sambil menunggu waktu, karena kalau lagi maintenance kita juga nggak bisa masuk gitu, nggak bisa login. Nggak berasa juga ya waktunya ya, udah tinggal 7 menit. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan terkait yang masalah minggu lalu atau mungkin selama seminggu ini juga ada yang coba-coba gitu, mungkin boleh di-sharing kira-kira pengalamannya bagaimana, susah atau oh ternyata gampang ya gitu. Ada yang mau berbagi pengalamannya?
Saya stop sharing dulu ya. Oh iya, betul Pak. Nomor HP yang sama nggak bisa lagi. Bapak daftar pakai isi email aja nggak bisa ya? Atau Bapak ke database yang sudah pakai Yahoo, Bapak ganti profilnya Pak. Jadi ganti reset password atau di profil di yang halaman di sini yang biasa yang muncul di atas ini nanti, ini kan saya nggak bisa buka ya. Jadi di yang bagian kanan atas itu ada yang bisa ganti password atau profil. Jadi nomor HP-nya Bapak hapus, ganti dengan email. Tapi sekarang nggak bisa ya, karena ini nggak bisa dibuka. Oke, sudah bisa. Oke, Pak Hubert, Wi-Fi untuk software accurate sangat penting. Nggak hanya untuk software accurate sebenarnya Pak, apapun yang Bapak buka yang membutuhkan koneksi internet, sama lah seperti sekarang Bapak mau main Facebook misalnya ya, atau mau nonton YouTube, kalau koneksi internet yang nggak ada, baik itu Wi-Fi ataupun kuota data, ya nggak bisa dipakai gitu. Nah, kalau misalnya mati lampu, seperti tadi kita lagi nginput setengah gitu ya, kalau kita belum mengklik kata simpan, itu berarti transaksi Bapak belum tersimpan, nggak nyangkut, jadi nggak nyangkut, memang belum tersimpan. Lalu kalau misalnya mati lampunya pas sudah klik simpan, cuma memang ada yang mau kita edit gitu, itu jadi yang tersimpan ya pada saat terakhir kerjaan kita gitu. Jadi tidak akan ada yang terpending sampai Wi-Fi normal kembali. Kalau memang belum diklik simpan, berarti tidak tersimpan. Kalau sudah disimpan, dia akan tampil seperti itu apa adanya walaupun misalnya kita sedang mengisi penjualan yang barangnya ada 10 gitu kan. Barangnya ada 10 tapi kita baru input 5. Saya mau tinggal dulu deh, mau ke toilet misalnya gitu. Diklik nih save gitu. Save supaya nanti ketika setelah balik dari toilet, saya mau input lagi, nah itu bisa. Dan yang tampil ya yang sesuai dengan yang kita input. Gitu. Oke, ini sudah bisa lagi ya. Tadi sampai di chart of account hutang bank. Udah pada isi semua hutang bank? Coba kita lihat lagi hutang banknya. Tadi 150 juta saya sudah terinput belum ya? Nah, sudah. Karena sudah save. Oke, kita lanjut ya. Setelah hutang bank, kita input laba ditahan 424.300.000 dan modal sebesar 800 juta. Oke. Pak Yudi ketinggalan ya. Ini bikin baru, Pak. Jadi buat database.
Jadi setelah masuk login, Bapak buat pilihnya klik buat database, Pak. Di sini, Pak. Nanti Bapak tinggal mau kasih namanya apa, bebas, terserah. Nah, kemarin yang saya berikan video contohnya, nama database-nya Pelatihan Accurate New Normal Learning Center. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu untuk selesaikan yang setup data awalnya ya. Nanti Pak Yudi sambil klik-klik-klik, yes aja nanti pas setup-nya, lalu nanti mungkin bisa mengulang video ini gitu ya. Jadi tadi kita input laba ditahannya 424.300.000. Pada tanggal 31 Desember 2017. Oke, simpan. Lalu modal usaha 800 juta. Kita pilih lagi modal. Laba ditahannya sudah terisi. Saya pilih cari modal. Modal saham, sahamnya kita hapus saja. Jadi kita tinggal isi di sini. Tadi berapa sih? 800 juta ya. Per tanggal 31 Desember 2017. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah terisi. Kita balik lagi ke akun utamanya, semuanya. Lalu ada apa lagi yang perlu kita isi? Sudah selesai. Nah, ini adalah setup awal untuk akun perkiraan. Jadi pemakaian accurate yang paling penting adalah tahapan yang di sininya. Penting untuk setup akun-akun ini secara benar, karena ini yang akan mempengaruhi tampilan neraca dan rugi laba dari perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Nanti kalau misalnya di setup awal akun Bapak punya banyak sekali, kalau kita input satu-satu seperti ini kan makan waktu. Makanya buatlah daftar Excel seperti ini formatnya. Jadi ada kode perkiraan, akun induk, ada nama, tipe akun. Tipe akun ini di Accurate tersedia ada 16 tipe akun. Jadi tipe akun tuh apa sih gitu ya. Nah, ini tipe akun tuh yang di sini.
Tipe akun itu adalah akun-akun yang sudah disediakan, tipe-tipe yang sudah disediakan oleh Accurate. Jadi Excel tadi, Excel ini, yang kolom D ini adalah isiannya, pilihannya adalah yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada 16 tipe akun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat ke laporan neraca, jadi kita bisa ke daftar laporan neraca per 31 Desember 2017. Seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nih yang tadinya manual gitu ya, pakai buku, nah Bapak Ibu tinggal masukin tuh sesuai dengan daftar-daftar Ibu Bapak punya yang di buku. Oh, saya kasnya kas laci misalnya per hari ini gitu ya, ada 5 juta. Ya sudah, itu dimasukin per tanggal hari ini. Lalu banknya ini bisa di-setup. Misalnya Bapak Ibu punya beberapa bank, tinggal dibuat aja akunnya. Bank BCA, Bank CIMB, Bank BNI gitu ya. Terus kalau misalnya yang mata uang asing juga bisa BCA IDR, BCA USD gitu. Jadi dipisah, dibuat terpisah mata uang untuk akun bank-banknya atau kas-kasnya. Misalnya ada pegang kas dolar juga gitu. Berarti ada kas IDR, ada kas USD. Nah, setup awal kita sudah jadi. Ini yang neraca, ini yang laba rugi belum ada karena belum ada transaksi yang kita input. Karena kalau rugi laba itu dari transaksi penjualan gitu ya, yang kita input ke dalam. Modal, pembelian barang, dan lain sebagainya. Jadi masih nol. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan kita akan mencoba untuk menginput transaksi. Ini yang kalau Bapak Ibu lihat di sini ada neracanya, ini ada yang kita belum input semua. Jadi ini kan ada aset tetap, ada ininya ya. Nah, ini kita belum input. Besok kita input berdasarkan informasi-informasi ini. Jadi di informasi pemasok itu kita punya 3 supplier nih. Ada 2. PT Utama sama PT Inti Sejahtera. Tapi di PT Utama kita punya 2 invoice yang outstanding. Pada saat kita menginput atau pada saat kita sedang mau pakai Accurate, baru mau mulai pakai Accurate, itu kita punya data berdasarkan buku Bapak Ibu gitu ya, buku manual. Kita masih punya hutang sama PT Utama ada 2 faktur. Faktur 258 nilainya 21 juta dan faktur nomor 667 9 juta gitu. Jadi ini minggu depan kita akan mencoba input saldo-saldonya yang terkait dengan pemasok, dengan pelanggan, terus input barangnya gitu ya. Bahwa kita punya stoknya nih ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, kita ada beli-beli nih gitu. Jadi ada beli-beli barangnya buat stok. Nama pelanggannya kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi ada 3 customer.
yang masing-masing PT ABC punya 2 faktur yang belum bayar sama kita atau dia ada beli gitu ya, saldo awalnya itu masih pada hari ini kita input, dia masih punya utang nih sama kita 2 faktur. Lalu CV Setiakawan 1 faktur. Toko Sejahtera 2 faktur. Untuk lihat langkah awal pengisian akun-akun dan oke, kita balik ke accurate-nya. Ke buku besar. Sorry Pak, ini yang ya semuanya udah diisi kan Pak? Sudah semua ya? Ini lagi mau mulai ngisi angka-angka ya, betul ya? Pak Hubert? Oke. Jadi lagi mau ngisi saldo kas yang 5 juta, bank yang 18 yang 100 juta ya. Oke. Jadi kita ke sisi kiri. Sisi kiri ini ada pengaturan, ada perusahaan, ada buku besar. Jadi kita ke buku besar. Pilih akun perkiraan. Kan munculnya begini ya, ada data baru. Ini kalau kita mau mengisi data baru. Tapi karena kita sudah punya chart of account-nya, data barunya ditutup aja layarnya. Lalu kita cari. Nah, saya refresh dulu lagi. Belum. Kayaknya itu lagi. Saya coba buka lagi ya buat mancing. Sepertinya koneksinya juga lambat. Oke. Ya, kita kembali di sini Pak Hubert. Jadi kan tampilan Bapak di sini masih kas kecil atau sudah kas? Tadi sudah sempat diedit. Yang mana yang dihapus, Pak? Kas kecil, jadi kasnya dihapus benar-benar di-delete gitu ya? Oh, oke. Berarti kalau begitu Bapak buat tambah tipenya kas bank, lalu sub akun, ininya kas, Pak. Bikin aja di sini kodenya tadi berapa tuh? Kasnya berarti 110.101. Jadi tinggal klik tambah. Ya, klik tambah. Ini nggak usah di sub akun lagi. Sorry. Di sub akun ke kas bank. Jadi dicantelin ke sub akun kas bank. Ini. Kodenya nanti, karena Bapak tadi udah keburu hapus, berarti sekarang diketik aja nomornya Pak, 110.101. Terus namanya kas. Terus isi saldonya.
Oke, sudah. Nah, kalau yang banknya juga keburu dihapus, sama Pak caranya. Jadi tinggal data baru lagi, sini, tambah, pilihnya tetap tipenya kas bank, lalu sub akunnya kas bank. Nah, karena tadi, yang banknya dihapus, nomor awalnya, jadi Bapak bikin lagi banknya 110102 atau ini lanjut juga bisa sih, karena ini nomornya ternyata tidak dipisah bank. Kalau misalnya Bapak pisah nih ya, saya mau bikin akunnya bahwa ada, kepalanya, parent-nya kas dan bank. Terus saya bikin kepala lagi nih, kas. Setelah kepala kas, saya mau bikin lagi anaknya kas. Anaknya kas itu berarti ada kas kecil atau misalnya ada kas, advance misalnya ya, misalnya untuk membedakan kasnya, orang-orang marketing gitu. Jadi saya supaya tahu nih sebenarnya saldo saya yang di advance sama anak-anak marketing berapa sih. Nah, ini bisa. Jadi ketika kita pilih tambah lalu pilih kas bank, sub akunnya nanti ke kas. Kalau misalnya kasnya yang menjadi parents keduanya atau tingkatan keduanya. Terus, banknya juga, banknya mau dijadiin kepala gitu ya. Kalau ini kan, kenapa digabung, karena dianggap kasnya cuma satu, banknya cuma satu. Tapi kalau misalnya, oh saya juga mau pengelompokan bank nih, supaya saldo bank saya di sini nih nanti adalah saldo kumpulan total uang saya di beberapa bank gitu. Nah itu bisa, jadi banknya dibikin kepala seperti ini, nanti baru bawahnya bikin lagi, eee, new atau tambah, kepalanya adalah, tipe bank gitu, lalu nomornya nanti dia 110.102.01 misalnya gitu, terus, nama banknya BCA gitu. Terus nanti yang keduanya, banknya Bank BNI atau Bank Mandiri dan lain sebagainya. Nanti dia akan bold di angka di sini, seperti ini. Jadi, kas bank ini, kepala kas bank ini, itu total dari kas dan bank. Nah, lalu nanti kas bank di sini totalnya akan total dari keseluruhan tuh, dari ada kas kecil, ada kas advance, ada bank BCA, ada bank Mandiri dan lain sebagainya. Jadi dia akan ngebold lagi di sini gitu. Jadi untuk pembuatan parents and child account sudah bisa ya Pak ya, Ibu, Bapak Ibu? Mudah kan untuk bikin akun? Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup mungkin? Jadi hari ini kita cukup untuk input data yang di Excel ini dulu ya. Kalau ada yang mau coba misalnya, kalau saya nggak input satu-satu, tapi based on Excel yang di sini, bisa nggak sih Bu? Gitu. Oh ya bisa. Jadi saya contohin lagi ya. Saya bikin database baru. Buat database, nama database-nya pelatihan Accurate NNLC import. Saya simpan. Ya, sambil nunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Nanti setelah ini kalau misalnya Bapak Ibu mau tes, saya mau bikin database sendiri deh sesuai dengan usaha saya gitu ya. Nah, boleh tuh Pak. Jadi sama kayak saya nih barusan bikin ya. Lalu kita klik, terus Bapak kalau dari bukunya atau sekarang ini pakai Excel, Bapak tinggal punya ini nih kode perkiraan, akun induk, nama, tipe akun, saldo awal, nanti kita tinggal import. Ini PT NNLC 2 retailer komputer. Tanggal mulai saya per tanggal hari ini deh. Hari ini tanggal 17 ya. 17 Januari sampai Desember. Oke, Jalan Jakarta panas misalnya. Lanjut. Saya Nah, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Saya enggak ya. Jadi kita selesai. Sambil menunggu, ada yang mau nanya atau lagi lihat ini proses? Ini saya tutup. Lalu sekarang untuk akun perkiraan. Nah, ini tinggal import akun. Pilih file Excel-nya. Jadi ini Excel-nya perlu tutup dulu. Ya, jadi saya pilih file Excel daftar akun. Ini Bapak Ibu boleh lihat. Nanti kalau udah boleh coba-coba bikin database ya. Tinggal saya unggah. Tinggal kita cocokkan. Jadi tipe akun kita lariin ke tipe akun, kode perkiraan ke kode perkiraan, nama-nama, akun induk, pilih kolom saldo. Sorry, itu kita tadi ininya saldo ya. Mata uang karena nggak ada kolom mata uang nggak usah. Saldo awal. Oh sorry, ini cabang saldo nggak ada karena kita nggak ada setup cabangnya. Per tanggal, nggak ada tanggalnya, pilih kolom kurs asing nggak usah. Nah, karena tadi kita punya kolomnya cuma simple, ada tipe akun, kode perkiraan, nama, akun induk aja. Tinggal kita lanjut. Nah, ini sudah langsung ada nih tampilan Excel kita. Oh, oke, Bang. Ini ada 5 juta, ada ini, kita tinggal lanjut. Jadi kalau misalnya ada oke, 33 data berhasil diproses. Kita tutup dulu. Lalu kita lihat di buku besar, akun perkiraan, tampilannya tuh udah masuk semua.
Oh, oke. Di sini ada akunnya yang masuknya nggak sesuai. Tadi kan adalah hutang biaya, tapi dia masuknya ke asuransi. Ke kepalanya di sini. Ya, jadi ada yang nggak masuk nih, PPh penjualan, padahal bukan di PPh penjualan, ya kan. Asuransi dibayar di muka, ini adalah kepalanya aset lancar lainnya atau aktiva lancar lainnya. Hutang usaha, nah ini harusnya tadi ada hutang biaya ya. Jadi ada, ini apa aja ya yang nyasar nih akunnya gitu. Tadi yang 6,5 juta ini kan harusnya hutang biaya nih, gitu. Jadi kita tinggal bisa edit aja sih sebenarnya akunnya. 6,5 juta ini tinggal saya ganti, ini bukan PPh, tapi ini adalah hutang biaya. Sub akunnya dari hutang jangka pendek. Oh, enggak ada sub account karena nggak dibikin. Oke, ini tinggal diganti aja tuh. Jadi seperti ini. Mana lagi yang nyasar? Hutang bank sudah betul. Modal sudah masuk. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih mau import atau mau input satu-satu. Dari sini mudah dipahami Pak, Bu? Ada yang masih mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Pak Tony. Oke, baik Bu Evi. Terima kasih untuk Oke. sharingnya. Sahabat kelas, bila ada pertanyaan bisa di chat ya, info ke grup ya. Oke. Entah untuk berikutnya akan disampaikan di grup ya, jadi bisa japri aja. Oke, demikian untuk kelas kita sore ini. Waktunya. Selamat sore. Terima kasih Bu Evi, terima kasih sahabat kelas semuanya. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih.